Trading gold, jangan modal kecil karena rawan kena MC. Nah, ini dia nih. Nanti saya akan bahas kenapa trading gold jangan pakai modal yang kecil. Karena gold ini fluktuasinya sangat lebar sekali. Mau tahu? Kita lihat saja pada video ini. Oke, langsung aja kita bahas ya. Kenapa trading gold disarankan jangan modal kecil. Oke, kita lihat nih. Pada pergerakan harian atau daily ya, di time frame daily gold ini saya udah tampilkan. Coba kita lihat ya, ini adalah pergerakan gold tahun ini ya. Ini mulai dari Januari sampai dengan sekarang nih di Agustus. Kita lihat bagaimana candle gold ini sekarang nih gede-gede banget ya. Karena gold ini dalam 1 tahun ini aja udah mencetak rekor 3 kali ATH ya, atau all time high, yaitu pada di sini yang sudah saya kasih tanda ya, 2431 pada bulan April, lalu pada bulan Mei 2450, dan yang terakhir itu pada bulan Juli di 2483. Nah, kita lihat di tahun ini ya, dilihat di candle daily ini bisa kalian lihat candlenya tuh panjang-panjang bener nih. Kita ukur ya pakai sini ya. Jadi range-nya ini bisa kita ukur dari high ke low. Nah, high ke low-nya kita lihat di sini 984 pips atau hampir 1000 pips ini pada tanggal 7 Juni 2024. Dan kita lihat lagi yang sekarang ini yang terbaru ya di sini. Oke, ini ada lagi nih yang terbaru nih. Ya, oke, dari sini panjang sekali nih ya. Ini 930 atau 940-an pips. Ini pada tanggal 5 Agustus 2024. Luar biasa banget ya. Dan kalau normal-normalnya kita lihat ya, yang nggak terlalu gede deh. Kita lihat. Nah, ini misalnya. Nah, itu sekitar 274 ya, 274 pips. Jadi gold itu bergerak range-nya daily-nya itu paling kecil tuh rata-rata di atas 200. Dan kalau ada berita, katakanlah misalnya ada berita-berita rutin gitu ya, sekitar 300 pip. Tapi kalau berita-berita yang besar seperti non-farm payroll, CPI dan lain-lain itu bisa di atas 500 pip. Nah, jadi sobat trader, nah ini saya mau tunjukin juga ya dari web ya, kita lihat nih. Ini ada web yang menunjukkan volatility gold, kita lihat ya. Nah, ini ada bahkan ada volatility-nya per hour ya. Kita lihat per hour ini, dan ini kita lihat ya, ini jam 20. Jam 20 itu berarti itu jam 20 waktu Amerika ya. Maka kita lihat ini paling volatilitasnya tinggi banget ya, sobat trader. Oke, kita lihat lagi bahkan volatilitas untuk harian ya, hari. Nah, ini ada nih volatility per day dalam last 3 months ya. Kita lihat yang paling volatil itu hariannya itu di hari Senin ya, dan di hari Jumat. Sementara seperti Selasa dan Rabu atau tengah minggu, weekdays itu nggak terlalu volatil. Tapi Kamis ke Jumat mulai volatilitasnya tinggi. Jadi ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman atau sobat traders ya yang memang sukanya trading gold, tapi masuk trading gold ini misalnya kalian masuk di akun yang minimal deposit misalnya $200 gitu ya, atau 2 juta rupiah dengan trading volume minimal 0,1 lot. Coba kita akan hitung ya. Oke, kita kembali ke MetaTrader aja. Oke, trader, misalnya kita punya deposit katakanlah $300 lah ya. $300 itu kan sama dengan atau ekuivalen sekitar 300 pip ya untuk ketahanan dana. Lalu kalau punya dana $500 itu berarti sama dengan sekitar 500 pip. Nah, kalau $1000 itu sama dengan punya ketahanan dana 1000 pips. Ini ketahanan dana artinya gini, kalian trading nih misalnya 0,1 lot ya, maka ketahanan dana kalian untuk menahan pergerakan gold itu sampai 1000 pips. Misalnya kalian tahan misalnya lagi floating loss tanpa stop loss misalnya sampai sekuat-kuatnya itu berarti 1000 pips kalau misalnya kalian punya $1000. Nah, bayangin kalau misalnya punya $1000 ini saja dengan pergerakan gold di mana pada tanggal 7 Juni yang lalu pergerakannya itu dalam 1 hari itu 940 pips. Gimana coba? Bayangin nih, kalau kalian lagi entry terus kalian kebetulan dapat harga di pucuk gitu ya, karena ini misalnya wah trennya naik nih gitu.
Tapi ternyata nggak lama kemudian terus dibawa turun gitu ya, karena mungkin ada sentimen yang negatif, ada berita yang menegaskan gitu, semakin melemah turunnya. Kalian nggak nyangka sampai hampir 900 pip turunnya gitu. Nah, gimana nggak dakdikduk ya sobat trader ketika pergerakan fluktuasi gold ini besar banget. Jadi gimana solusinya? Solusinya adalah kalau kalian benar-benar memang pengen trading gold, maka kalian harus menambahkan dana kalian ya untuk trading gold. Supaya apa? Supaya kalian bisa lebih emosi juga terjaga gitu ya, dan juga ketahanan dananya, money manajemennya juga bagus, sehingga apa? Sehingga kalian bisa fokus untuk mencari peluang cuan. Karena kalau misalnya nih kalian punya peluru yang banyak, punya equity yang lebih besar, kemampuan untuk punya peluru ya, misalnya kita mau cari cuan, udah punya setup yang bagus, udah punya strategi yang bagus, kapan entry, kapan sell, udah sesuai dengan analisa baik berita maupun technical. Tapi kalau equity kita misalnya hanya $200, sementara pergerakan gold ini ratusan pip, sepertinya ini kemungkinan mungkin ya bisa aja kita kena stop loss duluan. Mungkin kalian misalnya, wah ya stop loss saya kan nggak mungkin langsung $200. Misalnya stop loss saya 50 pips atau $50. Maka kalau kita trade, kita udah kehilangan sekitar 25% kalau misalnya dari $200 ya. Jadi sobat trader, jadi solusinya gimana? Solusinya kalau kalian misalnya punya dana yang memang nggak terlalu banyak, kalian berarti bisa aja alternatif dulu ya. Mungkin kalian bisa trade di currency atau valuta. Kalian bisa cari cuan yang banyak dulu di forex. Nanti kalau kalian misalnya udah cukup bertambah equity-nya, kalian bisa trade di gold. Atau kalau kalian punya dana, langsung aja top up supaya kalian bisa trade goldnya dengan lebih efektif. Oke sobat trader, itu aja tips dari saya. Jadi bagaimana untuk mengarungi pergerakan gold yang fluktuatif banget, sebaiknya dana Anda jangan terlalu sedikit. Nah demikian sobat trader. Jadi sekarang sudah ngerti ya, bukan untuk menakut-nakuti, tapi ini memang kenyataan bahwa pergerakan gold sekarang sangat fluktuatif. Jadi kalau memang mau trading gold, baiknya tambahkan dana sobat trader. Kalau mau buka akun di broker lokal dan terpercaya Java Global Future. Sampai ketemu lagi.